Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bismi soti wa yassir li abdi wa hu uqdatam min lisani. Halo sahabat mulia, kali ini kita ketemu lagi di podcast Mulia. Oke, untuk episode kali ini saya akan ditemani oleh Ustazah Nabila Kurapa Aini LC yang akan memberikan tips atau sharing ilmu tentang bagaimana sih wanita ini dalam itikaf Ramadan, sedangkan kita sebagai wanita ini terkadang ada yang zaman haid, ada yang nifas dan lain sebagainya. Oke, untuk lebih jelasnya kita sapa dulu Ustazah Nabila. Assalamualaikum Ustazah Nabila, salam sabah khair. Oke, bagaimana kabar dari Liz? Alhamdulillah baik. Kesannya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Us. Ya terasa sudah masuk Ramadan ke-6 ya Us ya. Alhamdulillah ya. Lancar ya Us? Alhamdulillah. Oke, Tada, untuk kali ini ada beberapa hal nih yang ditanyakan oleh beberapa kaum hawa. Ya, karena kita sebagai wanita ya, Us ya, kadang pengennya ibadah maksimal di bulan Ramadan, tapi terkendala haid atau yang lagi habis melahirkan terkendala nifas. Nah, ini bagaimana sih Ustazah? Definisinya dulu deh, Us. Bagaimana sih seseorang wanita itu dihukumi haid? Darah yang keluar dari wanita itu dinamakan haid. Itu sejak kapan dan persyaratannya apa aja, Ustazah? Ya. Sebelumnya memang ini ya, darah ya, macam-macam darah kita harus tahu dulu ya. Jadi wanita ini mengeluarkan darah yaitu ada 3. Yang pertama itu darah haid, kemudian yang kedua darah nifas, dan yang ketiga darah istihadah. Nah, masing-masing dari ketiga darah ini mempunyai definisi ya, pengertian, ya, kemudian ketentuan dan bahkan hukum yang berbeda. Nah, kita mulai dari definisi haid ya. Haid adalah secara istilah keluar darah normal pada wanita dari pangkal rahim dalam keadaan ia sehat, terjadi tanpa ada sebab khusus dan pada waktu yang diketahui. Jadi maksud dari definisi ini kan masih ini ya, masih bingung gitu kan. Nah, kita perjelas bahwasanya darah yang keluar dari pangkal rahim wanita terjadinya proses alamiah. Jadi tanpa ada penyakit. Kemudian terjadi juga tanpa ada sebab khusus ya. Lain halnya dengan nifas dan haid. Itu kan ada terjadi karena ada sebab khusus tertentu, seperti itu. Dan diketahui pada waktu tertentu ya, karena haid ini mempunyai waktu-waktu tertentu ya. Maksudnya waktu tertentu gimana? Jadi kita ada ya, di haid itu ada masa minimal haid. Jadi wanita yang dikatakan haid ya, sebagaimana pertanyaan yang tadi kan, wanita yang dikatakan haid itu setidaknya harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama itu adalah minimal haid itu adalah 24 jam. Seperti itu. 24 jam ini dihitung sejak hari pertama dia keluar. Jadi katakanlah misal wanita ini pada umumnya ya Ustazah, biasanya kalau haid sekitar 6 atau 7 harian gitu ya. Secara umumnya seperti itu ya. Secara umumnya gitu kan. Kemudian selama 7 hari ini ya, dia keluar darah ya. Maka terhitung 24 jam dari hari pertama dia keluar ya, kemudian sampai nanti hari ke-7. Jika diakumulasikan dari hari pertama tadi ya sampai hari ke-7 ini sudah 24 jam atau bahkan lebih, maka dihukumi darah haid. Berarti kita sebagai wanita harus punya catatan sendiri ya Ustazah, untuk mengetahui. Kan kadang hormon seorang wanita itu kan berbeda, nanti darahnya keluarnya sesuai waktunya apa tidak. Jadi kita harus memperhatikan, sangat-sangat memperhatikan seperti itu. Nah, kemudian tadi ada masa minimal dan juga ada masa maksimal. Masa maksimal haid ini adalah 15 hari, 15 malam. Kemudian juga kalau suci ya juga sama, tapi minimal suci 15 hari, 15 malam. Dan maksimalnya tidak terbatas. Seperti itu. Kalau itu kan batas waktunya ya Ustazah ya. Kalau untuk minimal usia anak yang haidnya itu, kira-kira umur berapa? Seorang wanita dikatakan haid itu ketika dia berumur 9 tahun komariah. Tapi 9 ini
bukan hitungan yang paten ya Ustazah. Oh iya. Ya. Ada 9 tahun ya. Apabila seorang wanita itu keluar haidnya misal katakanlah 9 tahun 16 hari kurang 16 hari ya, maka dia juga sudah termasuk dihukumi sebagai wanita yang haid gitu ya. Karena kenapa kok kurang 16 hari gitu kan? Karena memang 15 harinya diambil dari masa minimal suci tadi 15 hari gitu. dan seharinya diambil dari haid. Jadi ketika dia usianya belum tepat 9 tahun nih gitu kan, 9 tahun kemari ya, tetapi masih kurang 16 maka sudah bisa dikatakan haid. Itu tapi hitungan Komariah ya Ustazah. Kalau sekarang kan orang-orang jarang ya yang tahu hitungan Komariah. Hitungannya ulang tahunnya pakai Masehi gitu ya Ustazah. Jadi diperhatikan juga hitungan Komariahnya. Tapi sekarang masih ya ada ya di Google misal lahirnya 27 Rajab. Iya, sudah ada ya. Sudah ada. Sekarang salahnya canggih tidak usah susah-susah gitu ya. Mudah gitu ya sekarang. Oke, itu tetap minimal ya Us ya. Iya. Jadi kalau untuk ibadah-ibadahnya sendiri Us, apa sih yang nggak boleh dilakukan oleh orang-orang yang kena haid, nifas dan lainnya itu? Nah, orang yang haid atau nifas ya, tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk sholat dan juga puasa. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwasanya kana yusibuna dzalik fa nu'mar biqada is-shaum la nu'mar biqada is-shalah. Bahwasanya kami ya juga mengalami hal itu haid. Dan kami diperintahkan untuk mengkodok saum ya, mengkodok puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Jadi dari hadis ini ya menunjukkan bahwasanya perempuan itu diperintahkan untuk mengkodok. Dan mengkodok itu kan berarti dia tidak berpuasa. Iya. Dan juga tidak sholat seperti itu. Dan juga ada hadis lain ya yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum ya, qulna bala." Qala fadzalika min nuqsani diniha. Ya. Bahwasanya bukankah wanita ketika haid ataupun nifas itu tidak sholat dan juga tidak puasa gitu kan? Terus mereka para wanita menjawab, iya. Nah, dan kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya itu merupakan kekurangan agama pada wanita. Berarti yang hanya wajib mengqadha itu hanya puasa saja ya Ustazah. Jelas sholat itu tidak ya. Iya, berarti itu salah satu bukti rahmat Allah kepada kaum Hawa ya Ustazah. Coba kita bayangkan kalau semisal kita haid suruh mengqadha sholat berapa kali itu? Ya, jadi itu bukti kasih sayang Allah kepada wanita ya Ustaz. Kepada wanita karena memang sejatinya haid ini merupakan fitrah ya atau kodrat ya atau takdir yang telah ditetapkan Allah kepada perempuan ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda ya hada amrun katabahullahu ala banati Adam bahwasanya ini adalah sesuatu ketetapan yang Allah tetapkan ya pada kaum anak perempuan Nabi Adam seperti itu. Dan juga kalau kita haid ya ataupun sedang nifas ini secara psikologis maupun fisik itu kondisinya tidak stabil. Iya. Ya. Karena hormonnya ya. Ya. Kalau misal wanita yang haid ya secara psikologis ya kadang mungkin dari emosinya, dari mungkin moodnya dia gitu kan juga. Sekarang tiba-tiba bad mood ya. Nabrak tiang aja tiangnya disalahin ya. Betul ya salah satu contohnya itu ya apalagi perempuan ya yang dominan akan rasanya seperti itu. Kemudian juga dari segi fisik ya perempuan yang haid itu juga sudah lemah sebenarnya kan karena dia juga lebih rentan dan sensitif terhadap rasa sakit ya. Kadang mungkin nyeri kan pusing ya bahkan dalam beberapa kasus ya nyerinya itu sampai pingsan dan lain sebagainya seperti itu. Ya, mungkin memang rahmatnya Allah. Mungkin untuk kasus-kasus yang wanita yang mengalami nyeri hebat seperti itu mungkin ya lebih baiknya untuk hati-hati lebih baik ya periksa ke dokter ya Ustazah karena efeknya mungkin banyak kasus ya karena yang dialami penyakit yang dialami oleh wanita seperti itu. Oke. Nah tapi Ustazah kalau semisal nih saya pengen ibadahnya maksimal di bulan Ramadan, saya ingin puasanya full yang jelas tidak hutang ya Ustazah karena Masya Allah kalau punya hutang puasa itu sangat ya beban. Enak ya sama laki-laki gitu ya kadang enak laki-laki nggak punya hutang. Kalau andainya pengen minum obat Ustazah kan ada ya obat penunda haid itu yang bisa biasa
dikonsumsi oleh orang-orang yang mau tidak haji seperti itu apakah boleh nggak sih diminum untuk orang yang ingin berpuasa full seperti itu? Untuk meminum pil haid ya, untuk menunda haid, kemudian ini menjadi hukumnya bahwasanya ada di dalam kitab Kasyaful Qina ya, bahwasanya Imam Bahuti berkata, ya juzu syurbu dawain mubahin ya, liqata'il haidhi ma'a amnid darurah ya, bahwasanya boleh secara hukum boleh meminum obat yang mubah untuk menghentikan haid ya, tentunya dengan catatan. Catatannya ini adalah tidak membahayakan dirinya, keselamatan dirinya. Nah, dengan tidak membahayakan keselamatan dirinya ini ya, bisa kita ketahui dengan konsultasi ke dokter yang ahlinya. Jika memang dokter mengatakan bahwasanya meminum obat justru membahayakan tubuh kita atau nanti akan ada penyakit yang lainnya yang membahayakan jiwa kita, maka tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi harus melihat madorot sama maslahatnya kira-kira lebih besar mana gitu ya. Ya, karena Rasulullah SAW juga bersabda la dororo wala diror ya, tidak boleh ini ya mencelakakan diri sendiri dan orang lain seperti itu. Gitu. Berarti ya lebih baik cari aman. Kira-kira pengen puasa full ya konsultasi dulu ke dokter ya. Karena bagaimanapun haid itu kan fitrah ya Ustazah. Itu baik secara medis kan mengeluarkan darah-darah kotor dari wanita ya usia. Betul. Oh gitu. Dan juga berarti ada dalil yang membolehkan seperti itu ya. Ada. Tapi perlu diingat ya, sejatinya memang wanita ini haid itu kan fitrahnya wanita ya. Oh iya. Takdir yang Allah telah berikan kepada wanita. Nah, kadang ibadah juga tidak boleh mengikuti hawa nafsu ya. Gitu. Kadang mungkin ada ya. Kita ini ingin ibadah sempurna khususnya di bulan Ramadan ya, mengejar bulan ini Ramadan ini. Kemudian setelah datangnya haid ya, mungkin ada yang protes gitu kan. Ya Allah, kok kenapa aku haid kayak gitu kan, terus protes kenapa sih, kan aku nggak bisa ini itu dan lain amalan-amalan yang lain ya, seperti sholat puasa tidak bisa gitu. Kemudian protes tidak terima atas fitrahnya tadi itu kodratnya. Nah, ini tidak diperbolehkan ya, tidak baik juga karena ibadah itu tidak hanya kita menjalankan perintah ya, perintah Allah saja, tetapi dengan kita menjauhi larangan dari Allah ya, maka kita juga termasuk ibadah. Dan insya Allah nanti kalau misalnya wanita yang haid itu dia tidak berpuasa ya, karena memang tidak boleh ya, diniatkan untuk menjauhi larangan Allah ya, melaksanakan larangan Allah yaitu tidak berpuasa, maka insya Allah kok diniatinya karena lillah, insya Allah dapat pahala juga. Semua tadi diniati karena kita menaati perintah Allah ya, dilarang ya kita jauhi, di perintah ya kita laksanakan, seperti itu ya Ustazah ya. Berarti kalau sudah tidak boleh puasa, apakah ada amalan lain Ustazah? Apakah misal saya pengen nih target khataman dalam Ramadan ini 5 kali, 6 kali atau seterusnya, tapi kalau kita terhalang haid, itu apakah masih boleh untuk tilawah Ustazah? Nah, terkait tilawah ya atau membaca Al-Quran ini memang terjadi perbedaan pendapat ya di antara kalangan ulama ya. Pendapat yang pertama bahwasanya pendapatnya jumhur ya, bahwasanya tidak diperbolehkan atau bahkan diharamkan bagi wanita yang haid ataupun istihadah untuk membaca Al-Quran, walaupun sedikit. Nah, namun ada pendapat yang membolehkan ya dalam keadaan tertentu seperti itu ya. Seperti halnya dalam kita proses pembelajaran ya, seperti murid atau sebagai guru, misalnya guru Al-Quran ya. Ayo Ustazah ya, di sini guru Quran ya. Setiap hari masanya kalau haid mau izin kan? Ya, haid tidak masuk kerja gitu kan, tidak mungkin. Ya. Makanya ini mengikuti nanti pendapatnya Malikiyah ya, bahwasanya boleh dalam keadaan seperti ini untuk belajar, untuk mengajar ya. Bahkan juga dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ya disebutkan bahwasanya itu merupakan dari ulama kalangan Imam Syafi'i ya, karyanya Imam Nawawi ya, bahwasanya boleh ya membaca Al-Quran tetapi ghairu talaffuz, tanpa dilafatkan ya. Terus? Jadi dalam hati, tidak dalam hati iya, gitu. tidak dilafatkan. Ataupun juga ketika dimaksudkannya itu untuk berzikir, misal atau doa gitu kan, kadang doa itu memang juga ada ya dalam ayat
ayat Al-Qur'an seperti itu, dimaksudkannya seperti itu, maka tidak apa-apa seperti itu. Jadi emang ini perbedaan pendapat ya kalau khilafiyah ya Ustazah ya. Iya. Jadi semua orang tuh punya madhab atau pendapat sendiri-sendiri. Yang penting kita melakukan ibadah itu sudah ada dasarnya gitu ya. Ya. Terus lanjut Ustazah, kalau misal kita bulan Ramadan tapi tetap kita sedang haid, tetap ingin mengamalkan amal-amal baik ya di bulan Ramadan, amalan apa saja Ustazah? Ya. Kalau kita sedang haid seperti itu. Ya. Jadi perempuan yang haid ya tidak perlu bersedih sebenarnya. Nggak usah sedih ya, nggak usah mikirin hutangnya Ustazah ya. Jadi perempuan yang haid itu juga potensi juga mendapatkan pahala ya, sama dengan orang yang berpuasa seperti itu. Jadi tidak perlu sedih. Nah, kemudian amalan apa saja yang diperoleh wanita haid, yang bisa diperoleh wanita haid ya, dan bisa dikerjakan ya. Yang pertama ya bisa dengan berzikir. Nah, kita berzikir, kita bisa ya, semisal biasanya kan kita sebelum ini ya, sebelum keadaan haid ya, dalam keadaan suci ini kebiasaan mungkin emang tahajud seperti itu, tidak apa-apa bangun ya, tapi tidak tahajud, berzikir, bersalawat ya. Kemudian juga kita bisa dalam puasa ini ya, ibadah puasa ini khususnya menyiapkan hidangan berbuka ya, mungkin masak buat suami gitu ya, seorang istri masak buat suaminya, buat anaknya, buat keluarganya ya, diniatkan karena Allah ya, insya Allah juga dapat pahala ya, karena sesuai sabdanya Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya barang siapa yang memberi makan satu orang puasa ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa berkurangnya sedikit pun pahala orang yang berpuasa seperti itu. Jadi pahalanya sama seperti orang yang berpuasa ya, Masya Allah gitu. Sungguh rahmat Allah sangat besar ya Ustazah. Jadi sahabat wanita yang sedang haid gak usah merasa ya Allah kenapa saya dikasih haid, saya gak bisa puasa, gak usah bersedih ya. Karena banyak jalan kebaikan yang lainnya, banyak amalan yang dilakukan ya, seperti itu. Bisa juga dengan menghadiri majelis taklim, ikut pengajian buka puasa gitu ya. Itu kan menuntut ilmu juga. Diniatkan untuk tolabul ilmu. Jadi kita niatkan kalau berpuasa itu karena Allah, dan ketika tidak berpuasa ya, dalam kondisi mungkin sedang haid atau nifas juga karena Allah, insya Allah itu juga akan mendapatkan pahala seperti itu. Jadi tidak usah bersedih ya kayak perempuan. Iya ya, kadang yang ngerasa ada sedihnya ya saya. Aduh, ini masih nanti hutangnya banyak ini setelah udah bayar hutang gitu itu ya. Oke. Terus Ustazah kalau untuk puasa ini apakah ada rukhsah nggak sih atau keringanan diberikan Allah? Ada golongan tertentu nggak Ustazah yang boleh tidak berpuasa pada saat Ramadan ini? Untuk golongan atau rukhsah ya pada orang-orang yang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita ini ya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ya, bahwasanya yang pertama famangka minkum maridun ya. Yang pertama adalah orang yang sakit, kemudian au ala safarin, kemudian orang yang bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia harus mengqadanya, menggantinya di lain hari ya, di luar bulan Ramadan seperti itu. Nah, kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu, kita masuk ke ayat ini. Bagi orang-orang yang berat menjalankannya, itu bagaimana? Orang yang berat ini seperti halnya wanita, orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa lagi ya, karena renta, dia tidak mampu. Kemudian orang yang sakit, tidak ada harapan sembuh. Nah, maka dari itu tidak ada kesempatan bagi kedua ini, golongan ini untuk membayar atau mengkodok puasa, membayar hutang puasa. Makanya boleh dengan fidyah seperti itu. Nah, berarti kalau untuk orang sakit sendiri apakah ada kriterianya Ustazah? Maksudnya misal sakitnya harus benar-benar parah atau seperti apa? Ya, memang kalau untuk yang sakit ya, kalau sakitnya ringan, misal lemes, pusing gitu ya, kadang-kadang pusingnya karena lapar ya, karena lapar itu ya, itu tidak jelas tidak diperbolehkan. Namun sakitnya itu yang sampai bisa membahayakan dirinya ya, sampai mungkin mengancam keselamatan dirinya, maka diperbolehkan untuk berbuka seperti itu. Jadi kalau
misal sakitnya pusing ringan atau yang ringan-ringan yang kita masih kuat ya dan selama tidak membahayakan tubuh kita, maka wa antasumu khairul lakum. Maka berpuasa itu lebih baik. Tapi diganti dengan di hari lain. Tapi dengan ketentuan di qadha di hari lain. Di hari lain. Nah, untuk qadha sendiri nih Ustazah. Kadang wanita ini mengundur-undur waktu ya Ustazah untuk membayar hutang. Sampai kadang ada kasus yang perempuan membayarnya sampai mau ketemu Ramadan berikutnya. Kok dikasih sampai 1 tahun kok masih hutangnya mepet Ramadan. Nah, ini apakah ada kiat-kiat sendiri Ustazah biar seseorang wanita itu cepat menyelesaikan hutangnya gitu? Tidak mengundur-undur. Tidak mengular waktu gitu ya. Ya. Jika wanita ya yang mengalami haid ataupun orang yang dibolehkan tadi ya kena rukhsah untuk berbuka puasa ya karena sakit atau sedang bersafar gitu kan, maka dalam kondisi seperti ini dia wajib untuk mengqadha puasanya di lain hari. Nah kemudian tipsnya sebenarnya gampang Ustazah. Ya. Sebenarnya dengan kita tuh tidak menunda-nunda. Nah, menunda itu ya. Kalau yang menunda-nunda itu nggak baik memang ya Ustazah ya. Karena memang walaupun memang ini ya diperbolehkan ya batas waktunya kan memang lama ya sampai ketemu Ramadan selanjutnya. 1 tahun gitu ya. Cuman ya namanya manusia kita kan tidak tahu apakah kita besoknya masih diberi kesempatan lagi ya. Apakah kita nanti ketemu ajalnya kan nggak tahu kapan ya. Selagi kita masih diberi kesempatan ya gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin ya, apalagi itu hutangnya dengan Allah lagi kan ibaratnya kan langsung ya. Makanya langsung segera bayar gitu sesegera mungkin lebih baik gitu. Jadi karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Kita nggak tahu umur kita sampai ke Ramadan berikutnya apa tidak. Jadi sewaktu kita dipanggil Allah itu kita sudah tidak punya utang lagi apapun, gitu apalagi itu utangnya dengan Allah seperti itu kan. Kalau kasusnya ada yang sampai menunda hingga tiba Ramadan berikutnya Ustazah, itu konsekuensinya apakah harus mengqadhanya 2 kali atau membayar fidyah juga? Apa gimana Ustazah kira-kira? Kalau semisal seseorang itu meninggalkan puasa ya, kemudian dia tentunya dengan alasan tadi itu ya, yang haid ataupun sedang dikasih sakit atau bepergian dan lain sebagainya, maka bagi dia ya wajib melaksanakan ya hutangnya. Namun apabila dalam kesempatan itu semisal kayak lalai ya, kasusnya ini lalai ya semisal lalai ya, jadi dia sudah ada kesempatan tapi dia menunda-nunda sampai tiba Ramadan selanjutnya ya. Masih misalnya Ramadan ini masih ada 5 bulan lagi kok gitu kan gitu. Nanti aja gitu sampai waktu semisal H-7 ya dia mungkin aku belum bayar utang gitu kan, kadang banyak kasus seperti ini ya. Terus ternyata di saat dia udah mau membayar utang malah ada haid atau apa yang datang gitu kan, jadi kan dia tidak bisa bayar itu karena kelalaian dia sendiri. Maka dalam hal ini adalah jumhur ulama berpendapat bahwasanya dia wajib qadha 1 kali yang ditinggalkan dia kemarin ya, dan wajib juga membayar fidyah. Seperti itu. Harus membayar fidyah. Jadi dia harus ngqadha tapi nggak perlu dilipat gandakan ya Ustazah? Tidak, sesuai dengan puasa yang dia tinggalkan berapa hari. Berarti qadha sama bayar fidyah. Kalau fidyah itu sendiri gimana Ustazah? Berapa besarannya? Besarannya kalau menurut pendapat Imam Syafi'i ya sekitar 1 mud itu kurang lebih sekitar 675 gram. Seperti itu. Itu bentuknya apa Ustazah? Bentuknya berupa makanan pokok. Makanan pokok di daerah tersebut. Ya. Di sini berarti beras gitu kan Indonesia beras. Kalau misal fidyahnya itu diuangkan boleh nggak Ustazah? Kalau diuangkan ya, memang ada pendapat yang membolehkan ya, seperti Hanafiyah ya. Bahwasanya boleh membayar fidyah dengan uang. Seperti itu Ustazah. Berarti kita untuk menyalurkannya gimana Ustazah? Nah sekarang kan kayaknya banyak ya lembaga-lembaga gitu, lembaga penyaluran untuk zakat, untuk fidyah dan lain sebagainya itu banyak
Oh, di Nanti lembaga bisa zakat gitu ya? lembaga zakat gitu. Nanti bisa berkonsultasi ketika iya. membayar. Oh iya, di Konsorsium Mulyani juga ada lembaga zakatnya, Ustazah. Iya, Mungkin itu bagi bisa. pemirsa yang mau membayar fidyah, zakat atau infak, bisa di Lasnas Dewan Dakwah ya, Ustazah, Iya, yang bisa. Daksosjab Mulia. Iya. Seperti itu. Jadi bisa menyalurkan zakat atau fidyahnya pemirsa semua untuk melalui Lasnas Dewan Dakwah. Seperti itu ya, Ustazah. Itu besarannya mungkin sudah ditentukan mungkin sekitar 30.000 ya kalau fidyah ya. Iya. Itu untuk yang tadi ya Ustazah, yang ketika kita tidak bisa mengkodok. Nah, kalau kita ini Ustazah, misal kita sedang menyusui, nah kita kan ketika menyusui kan dapat rusuh juga nggak Ustazah ketika hamil dan menyusui itu? Nah, oh ya, kita belum bahas ini Belum, ya. Tadi karena terlewat. Untuk ibu yang hamil ataupun menyusui, ya. Jadi kita perlu klasifikasikan ya, bahwasanya wanita yang hamil ataupun menyusui, kemudian dia berpuasa, dan ketika puasa itu dia justru takut akan keselamatan dirinya, ya, atau keselamatan anak yang dikandungnya ketika hamil atau anak yang disusuinya, gitu kan. Maka dalam hal ini boleh bagi wanita hamil atau ibu menyusui untuk berbuka, ya, membatalkan puasanya, ya. Tentunya keselamatan dirinya itu, khawatir akan keselamatan diri dan anaknya ini, dengan konsultasi itu ya bisa jadi dengan konsultasi dari dokter ahlinya. Misal ketika dia periksa, mungkin dokternya menganjurkan bahwasanya kalau periksa nanti tubuh ibu hamil ini akan membahayakan dirinya, kemudian atau membahayakan anaknya. Maka ketika ada rekomendasi seperti itu, maka boleh untuk tidak berpuasa. Nah, namun konsekuensinya, jadi sebelum ke konsekuensinya kita ini, mengapa ibu hamil dan menyusui dibolehkan ya? Karena untuk berbuka, karena mereka khususnya ibu hamil ya ini tidak mampu berpuasa itu kan kalau karena takut akan keselamatan dirinya itu seperti halnya orang sakit. Jadi tubuhnya kan, orang sakit itu kan tubuhnya juga lemah dan bahkan bisa membahayakan tubuhnya. Makanya boleh baginya untuk berbuka puasa dan menggantinya di lain hari. Terus tetap mengkodok seperti halnya orang haid tadi ya. Betul. Namun untuk kasus ibu hamil dan menyusui ini ya, memang disepakati boleh ketika dalam keadaan yang tadi kita sebutkan. Namun konsekuensi hukumnya, apakah puasa yang ditinggalkannya ini qadha sajakah atau fidyah sajakah, itu juga terdapat perbedaan ya. Oh, ada khilafiyah juga ya, Ustazah? Iya, betul ya. Pendapat yang pertama bahwasanya dia qadha saja. Nah, karena mereka semua, baik ibu hamil yang khawatir akan keselamatan dirinya atau keselamatan anaknya, begitu juga ibu yang menyusui ya, itu tidak dibedakan ya. Jadi kalau khawatir sendirinya ya, diri sendiri atau kedua-duanya, maka dia cukup qadha saja. Gitu. Nah, pendapat yang kedua itu dari pendapat yang pertama tadi ya dari Hanafiyah, kemudian pendapat yang kedua itu bahwasanya dibedakan. Ada kriterianya ya. Iya, ada kriterianya. Ibu yang hamil ya, ketika khawatir akan dirinya sendiri, maka dia wajib mengqadha saja. Karena yang ada unsur keselamatan diri sendiri ya. Karena dia juga disamakan seperti orang yang sakit. Sebetulnya orang yang sakit itu kan ya dia lemah ya, bahkan tidak mampu untuk berpuasa seperti itu. Maka dia wajib untuk mengqadha puasanya saja. Tetapi kalau ada unsur anaknya ya, khawatir akan anaknya ya, jadi keselamatan ibunya mungkin tidak apa-apa, tapi anaknya yang nantinya justru membahayakan anaknya ini, maka pendapat dari Syafi'iyah bahwasanya qadha dan fidyah. Oh, sama tetap harus qadha, membayar hutang puasa, tapi juga harus membayar fidyah tadi ya. Oh, itu tentang yang ibu menyusui dapat rukhsah seperti itu ya. Kembali lagi Ustazah, kalau tentang haid tadi ya Ustazah. Dan ini belum selesai. Oh, belum selesai. Oke, boleh ditambahkan lagi. Ya, dan ada juga pendapat yang membolehkan hanya fidyah saja.
Seperti ada yang pendapatnya yang sahabat ya, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ya, bahwasanya boleh fidyah saja. Karena mereka ini termasuk orang yang tidak mampu. Kan orang yang tidak mampu tadi itu kan ini ya, hanya fidyah saja seperti itu. Dan kemudian juga ada pendapat Malikiyah bahwasanya dibedakan ya antara ibu hamil dan ibu menyusui. Ya, berbeda. Nah, kalau ibu yang hamil dia cukup mengkodok saja, sedangkan yang menyusui dia kodok dan fidyah. Karena kan dia mengkhawatirkan anaknya saja seperti itu. Ya, jadi berarti memang juga khilafiyah ya perbedaan pendapat itu ya. Jadi ketika kita mengambil konsekuensi suatu hukum, kita sudah jelas mengikuti pendapat yang mana seperti itu ya, Ustaz. Yaitu tentang rukhsah untuk ibu-ibu yang hamil dan menyusui ya, Ustaz. Kalau kembali lagi Ustaz yang tentang haid, pembahasan awal tadi tentang haid ya. Kalau ada kasus misal nih saya sudah puasa seharian, mau buka puasa, ya ibaratnya udah jam 5 ikut pengajian buka puasa kok keluar darah. Itu bagaimana hukumnya? Maksudnya langsung batal apa memang seperti apa? Apa ada kriterianya sendiri ketika kita tahunya waktu maghrib, terus itu harus segera dicek, terus hukumnya batal apa bagaimana? Ketika wanita yang mengalami haid ya, kemudian dia tahu keluar haidnya itu ketika dia berbuka. Mungkin ada dikatakan dalam satu kasus ya, semisal dia berbuka, kemudian hendak sholat ya, wudhu, kemudian didapati darah haid. Kemudian dia menjadi ragu, ini batal atau tidak, karena dia nggak tahu keluarnya apakah sebelum berbuka ataukah sesudah berbuka. Nah, maka untuk hal ini kita ambil keadaan awal dia, yaitu sebelum datangnya haid, yaitu suci. Maka hukum puasanya adalah sah, seperti itu. Sama halnya dengan ketika ini ya, kasus ketika kita sholat, kemudian merasa ada sesuatu yang keluar gitu kan, merasa kentut atau apa gitu kan, kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, la yansorif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, bahwasanya jangan berpaling sampai kamu mendapati suara ataupun suara kentut tadi itu ya, atau ini bau kentut seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Nah, dari hadis ini merupakan menjadi landasan kaidah Islam dan landasan juga kaidah fikih ya, bahwasanya sesuatu itu sama seperti asalnya sampai ada sesuatu yang yakin datang menyelisihinya. Dan yang ragu-ragu itu tidak dianggap ya, tidak jadi masalah. Jadi kan dia kan tadi yakinnya kan memang ambil saja yakinnya itu tidak keluar haid, dan dia ragu-ragu karena keluar haidnya itu. Kita maka ambil yang yakin dan tinggalkan yang ragu-ragu. Seperti halnya beda ya kalau semisal dia yakinnya nih keluar sebelum maghrib, karena mungkin misal jam 5 ya, dia kebiasaan haidnya memang pada hari itu. Nah, kemudian dan jam itu juga ya, mempunyai kebiasaan wanita kan punya siklusnya tersendiri ya, punya kita adat ya. Punya adatnya sendiri, punya kebiasaan sendiri. Nah, kemudian juga dia merasakan ada sesuatu yang keluar gitu. Nah, jika dia yakin ini haid nih, nah kemudian dia cek ternyata beneran haid, maka batal walaupun kurang 3 menit lagi misal adzan maghrib gitu ya, dia tetap batal dan wajib menggantinya di luar bulan puasa. Berarti kalau udah terasa ya, kan seseorang itu udah tahu dirinya sendiri ya, masa haidnya terus kita keluar. Tapi kok nanti kalau saya cek nggak tahu, nggak batal, berarti pura-pura seperti itu nggak boleh ya Ustazah ya? Jangan ya. Apalagi kalau udah kerasa segera dicek gitu kan. Kita kan sebagai bentuk ikhtiat ya, kehati-hatian gitu kita. Ya, kalau soalnya kalau haid sudah menjelang buka puasa itu sakit tak berdarah. Iya, memang ya itu ya. 1 menit atau 3 menit bahkan 2 menit gitu ya. Itu juga kalau misalnya keluar ya memang batal puasanya gitu. Tapi insya Allah dia juga sudah mendapatkan pahala puasanya dia ya, karena kan sudah niat ya, sudah niatnya dan sudah menjalankan walaupun tidak sempurna ya, ujung-ujungnya harus batal kodok lagi gitu ya. Seperti itu. Insya Allah tetap akan mendapat pahala. Ya Ustazah, untuk
pertanyaan terakhir nih Ustazah ya, seperti Mm-mm. yang kita ketahui sebagai kaum muslim, itu kan ada salah satu malam yang sangat mulia di bulan Ramadan ini ya, yang mana banyak diimpikan semua orang Islam ya Ustazah, yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita kan hanya dapat clue-nya ya, dapat 10 malam hari terakhir bulan Iya. Ramadan. Tapi kalau pas dilalahnya waktu 10 hari terakhir itu kita sebagai wanita masa-masanya haid, itu bagaimana? Apakah kita berkesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar apa tidak Ustazah? Sebagaimana kita ketahui ya bahwasanya keutamaan di bulan suci Ramadan itu di dalamnya terdapat Lailatul Qadar ya. Dan malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kemudian apakah wanita yang haid ini ketika bulan Ramadan ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Tentunya bisa ya. Karena yang sebagaimana kita sebutkan tadi ya, saling berkaitan sebenarnya ya, amalan-amalan bagi wanita yang haid ya, salah satunya dengan berzikir ya. Ketika malam dia berzikir, walaupun tidak bisa sholat dia berzikir, kemudian memperbanyak doa yang dianjurkan ketika ini ya, malam Lailatul Qadar ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian juga dia dengan mungkin bangun, kemudian menyiapkan sahur ya untuk keluarganya, itu juga terhitung pahala. Nah, kemudian dengan banyak bersedekah. Nah, di bulan Ramadan ya khususnya ini, apalagi 10 terakhir nanti juga bisa. Jadi amalan-amalan yang sudah tadi kita sampaikan tadi ya, di yang pertama itu bisa menghantarkan perempuan ya untuk memperoleh Lailatul Qadar ya. Jadi Allah memberikan Lailatul Qadar itu tidak dikhususkan hanya bagi perempuan saja atau laki-laki saja ya. Bahkan tidak dikhususkan bagi perempuan yang dalam keadaan suci saja ya, tapi yang itu tuh juga berkesempatan bisa dapat berkesempatan mendapatkan Lailatul Qadar seperti itu. Berarti kita bisa menghidupi malam-malam 10 hari terakhir, bukan hanya 10 hari terakhir aja ya, selama bulan Ramadan, dengan amalan baik lainnya ya. Harapannya nggak cuma Ramadan saja. Iya, semoga setelah Ramadan semakin meningkat ya. Semakin istiqomah seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Ustazah atas ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat sekali. Oke, sahabat mulia, mungkin ini yang bisa disampaikan dari Ustazah Nabila Qurrata Aini LC tentang bagaimana sih wanita itu menjalani ibadah Ramadan itu dikala sedang haid, nifas atau lainnya. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.